Remember the Sabbath to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-11 dalam kuartal 3 2021. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Vaughan. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Elipson Lee Maing. Adakah Yesus ingat aku waktu duka dan bimbang? Aku bersedih pilu hatiku, air mataku berlinang. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Adakah Yesus ingat aku bila jalanku gelap, hidupku sunyi dan penuh takut, siang pun rasa telah lenyap. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Adakah Yesus ingat aku, diajak kekasihku? Hatiku hancur serta tersayat, oh Yesus ingatlah aku. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Selamat Hari Sabat. Tajuk berita mission kita pada hari ini ialah Tarik Balik Kebencian. Cuba bayangkan diri anda dikejar dan terpaksa bersembunyi di dalam hutan ketika berumur 7 tahun. Apakah kesannya di dalam hidup anda? Begitulah keadaan hidup Jimmy Shue di negara Myanmar yang juga dikenali sebagai Burma. Jimmy menyimpan perasaan benci terhadap kerajaan oleh kerana pengalaman hidupnya itu. Dia pernah sesat di dalam hutan dan hampir mati sehingga berhasrat untuk membalas dendam terhadap kerajaan jika dia masih hidup. Jimmy bertemu dengan bapanya di sebuah kem pelarian di Thailand selepas 2 tahun berpisah. Bapa Jimmy membantah hasrat Jimmy yang mahu membalas dendam, malah menasihati Jimmy untuk menjadi seorang pastor
supaya Jimmy boleh memberitahu kepada orang lain tentang kasih Tuhan dan harapan hidup kekal. Tidak mudah untuk Jimmy membuang perasaan marah dan kebencian yang sangat mendalam itu. Namun, dia melihat bapanya begitu tenang dan gembira ketika mereka pergi ke gereja Seventh-day Adventist di kamp pelarian. Jimmy membaca buku tentang konflik antara Yesus dan setan. Buku itu telah mengubah hati Jimmy daripada penuh dengan kebencian kepada hati yang penuh dengan kemaafan. Jimmy menjadi seorang pastor Adventist dan menetap di Amerika Syarikat. Kemudian, dia mendapati bahawa ramai pelarian Adventist yang dikenalinya di kamp pelarian di Thailand menetap di Amerika Utara. Ramai yang tidak pergi ke gereja sebab kekangan bahasa kerana mereka kurang fasih berbahasa Inggeris. Jimmy telah mengadakan lawatan dan memberi galakan supaya iman mereka lebih kuat. Dengan kuasa doa mereka, Jimmy berjaya menumbuhkan 3 buah gereja. Namun, oleh kerana kekangan sumber keuangan dan masa, Jimmy tidak dapat selalu pergi melawat Adventist yang berbangsa Karen itu seramai 2,000 orang di divisi Amerika Utara. Tuhan lebih tahu hati dan keperluannya. Kini, dia melayani di Carolina Conference dan juga merupakan konsultan penubuh gereja Karen untuk Jabatan Pelarian dan Imigran Adventist Amerika Utara. Tuhan pimpin sepanjang waktu dan dia mempunyai rancangan, kata Jimmy. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu menggambarkan Injil kepada pelarian-pelarian di divisi Amerika Utara. Sekian saja berita misen kita untuk kali ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sahabat. Apa kabar semua? Nanti harap semua sehat. Minggu ini merupakan minggu yang ke-11. Jadi tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah di pihak mana engkau sekarang. Sebelum itu Anti akan bacakan ayat hafalan kita terlebih dahulu. Ayat hafalan kita diambil daripada Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Mesej kita pula ialah kita dapat menyembah Allah kita yang ajaib setiap hari. Itu ayat mesej kita. Anak-anak pernah tidak mengambil bahagian dalam satu-satu acara. Nanti ambil contoh program gereja yang memerlukan anak-anak menyediakan beratus-ratus kerusi. Jadi sudah pasti anak-anak akan merasakan yang peristiwa itu sangat penting. Jadi kalau peristiwa itu penting, maksudnya kita tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Kita tak boleh melakukan kesalahan untuk memastikan majlis tersebut berjalan lancar. Tapi kadang-kadang kan kita akan jadi cemas, betul tidak? Kita akan jadi cemas sampai kita lupa apa yang kita nak buat. Sampai kita tak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak, ini juga yang berlaku kepada Yosua selepas kematian Musa. Jadi Yosua berjalan mengelilingi perkemahan orang Israel. Yosua akan tersenyum kepada keluarga yang dia jumpa. Jadi Yosua dia perlu keluar sebab dia memikirkan yang dia memerlukan senaman. Dia perlu gerakkan badannya. Dia juga perlu waktu untuk berfikir. Jadi begitu banyak hal-hal ajaib yang berlaku beberapa hari yang lalu. Jadi Yosua dengan cepat dia tiba di hujung perkemahan itu. Maksudnya dia berjalan sampai ke hujung perkemahan itu. Jadi di hujung itu dia berjalan lebih lama saat dia menyeberangi halaman perkemahan. Sebab dari tempat itu Yosua dapat melihat Sungai Jordan. Sungai Jordan ini
merupakan sungai yang mereka telah seberangi beberapa hari yang lalu. Dari situ dia boleh melihat sungai Jordan sekarang ini sedang membuak-buak dan berbahaya, sangat deras. Tapi Allah yang ajaib ini juga sentiasa memimpin mereka, sentiasa memerhatikan mereka sehingga mereka berjaya menyeberangi sungai Jordan. Pada saat ini, bangsa Israel baru saja selesai merayakan perayaan Paskah. Kalau dah tamat perayaan Paskah ni, maksudnya mereka perlu bergerak. Mereka perlu maju ke hadapan. Masalahnya, nak maju ke hadapan inilah yang menakutkan. Sebab mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh yang hebat. Jadi, saat Yosua membuat satu pusingan, satu lingkaran mengelilingi tembok itu, Yosua mendapati yang tembok itu sangat hebat. Tembok yang memagari kota Jericho itu sangat kuat, sangat tebal. Jadi, bila di menara tembok itu, Yosua melihat perkemahan orang Israel. Perkemahan mereka sangat kecil saja, sangat kerdil. Jadi, Yosua tak ada idea apa yang dia harus lakukan. Bagaimana dia nak memimpin orang Israel dalam peperangan, sedangkan mereka tak ada senjata, mereka tak ada tentera, mereka tak ada anggota yang ramai. Dalam masa dia berfikir dekat situ, tiba-tiba ada seorang lelaki di depan Yosua. Dan lelaki ini memegang sebilah pedang. Jadi Yosua pun berjalan mendekati lelaki tersebut. Jadi Yosua bertanya, "Di sisi mana kamu sekarang? Di pihak mana kamu sekarang?" Kalau dalam bahasa Inggris tu, which side are you? Jadi, ada dua kemungkinan anak-anak. Kalau yang pertama, kalau orang itu ialah orang Israel, jadi Yosua kena bertanya. Maksudnya dia kena siasat sebab setahu Yosua, dia tidak ada menyuruh orang Israel keluar dari kemah. Kedua, kalau orang itu ialah musuh, Yosua sudah bersedia untuk bertempur. Tapi orang itu menjawab, tidak kedua-duanya. Orang itu menjawab, saya di sini komandan kepada tentera Tuhan. Serta-merta anak-anak, Yosua menyedari yang orang di depannya sekarang ini bukannya tentera biasa. Orang itu ialah Tuhan sendiri. Apalagi Yosua terus sungkur di kakinya untuk menyembahnya. Jadi Yosua berkata, "Akulah hamba-Mu Tuhan. Jadi apa yang harus aku buat?" Orang itu menjawab, "Yosua, tanggalkan kasut-Mu sekarang. Sebab sekarang ini kamu berpijak di tanah suci." Serta-merta Yosua tanggalkan kasutnya. Jadi, betapa satu kelepasan bagi Yosua. Kelepasan ini maksudnya kelegaan. Sebab dari tadi, Yosua memikirkan bagaimana dia nak memimpin orang Israel. Bagaimana dia memikirkan rencana-rencana untuk berperang. Tapi sekarang ini, Yosua sedar yang peperangan itu milik Tuhan. Jadi, sekarang ini Yosua tahu Tuhan sendiri yang akan memimpin peperangan tersebut. Rencana-rencana Tuhan sudah dibuat dan Tuhanlah yang akan memegang kendali. Memegang kendali dia maksudnya yang memimpinlah, yang mengetuai. Yosua tidak harus memikul tanggungjawab yang besar memimpin peperangan tersebut. Tuhan ada di sana. Allahnya yang ajaib akan bersamanya. Jadi itu cerita kita untuk minggu ini anak-anak. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, sekali lagi saya akan bacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah
percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Sekarang ini anak-anak, boleh bersama dengan saya bacakan mesej kita. Kita dapat menyembah Allah kita yang ajaib setiap hari. Itu dia pelajaran Alkitab kita untuk minggu ini. Terima kasih. Selamat sabat. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan Cornerstone Remaja pada Sabat ini, yaitu pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Yesus dan Saya. Untuk ayat inti kita pada pagi ini diambil dari Lukas 19 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.' Kata Yesus kepadanya, 'Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kerana orang ini pun anak Abraham.' Saudara dan saudari di dalam Kristus, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 556, mengatakan bila Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang dalam jiwa. Zekius telah menerima Yesus bukan saja sebagai seorang tamu yang akan pergi dalam rumahnya, melainkan sebagai seorang yang tinggal dalam bait suci jiwa. Para ahli Taurat dan orang Farisi menuduh dia sebagai orang berdosa. Mereka bersungut terhadap Kristus karena bertamu ke rumah Zekius. Tetapi Tuhan mengakui dia sebagai seorang anak Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 7. Ditahukah Anda, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi membenci pemungut-pemungut cukai atas sebab-sebab tertentu. Yang pertama, para pemungut cukai mengenakan bayaran yang lebih dan menyimpan lebihan wang tersebut. Begitulah cara mereka dibayar. Sama seperti kebanyakan pemungut cukai pada masa itu, Zekius menjadi sangat kaya kerana dia menipu bangsanya sendiri. Yang kedua, jumlah cukai yang perlu dibayar pada waktu itu sangat tinggi sehingga setengah orang terpaksa menjual anak-anak mereka menjadi hamba untuk membayar cukai mereka. Dan yang ketiga, para pemungut cukai bekerja bagi kerajaan Rom. Oleh itu, wang cukai digunakan mereka untuk membayar gaji tentera Rom dan kerajaan Rom. Kebanyakan orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Rom yang mengambil tanah mereka, dan mereka tidak suka membayar cukai kepada mereka. Mereka sangat membenci pemungut cukai, terutamanya pemungut cukai berbangsa Yahudi seperti Zekius, yang merupakan orang Yahudi sendiri dan bekerja untuk orang Rom dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Pada pandangan lain pula, iaitu buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 555, dalam sambutan Zekius terhadap kasih Kristus ialah menunjukkan belas kasihan terhadap orang miskin dan yang menderita. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu. Dan kita akan membentangkan pelajaran sekolah Sabat kita hari ini agar kita sama-sama mempelajari pelajaran yang baru hari ini, yaitu pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Merindukan untuk lebih banyak lagi. Sebelum kita bermula, mari kita sama-sama menunduk kepala dan berdoa.
Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam pelajaran sekolah Sabat kami hari ini. Tuhan, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat ayat renungan kita ataupun ayat hafalan yang diambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 yang ada mengatakan kepada kita begini. Semua ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada beberapa perkara yang kita ingin bentangkan hari ini, yaitu mengenai simbolik penebusan yang Tuhan berikan. Ini adalah satu simbolik istirahat yang penuh yang Tuhan sangat-sangat perlukan di dalam diri kita sebagai umat-Nya. Pertama, yaitu simbolik pembaptisan. Yang kedua, yaitu simbolik kepada penebusan. Dan yang ketiga, yaitu simbolik kepada perhentian, di mana kita akan melihat apakah pembentangan ini memberi kita perspektif yang positif mengenai apa yang berlaku dahulu hingga sekarang. Saudara dan saudari, dalam kitab suci ini sendiri penuh dengan model-model dan aktiviti-aktiviti yang menunjukkan sesuatu yang nyata yang surgawi telah buat kepada kita. Sebab itulah dalam Hebrew yang keempat, dalam pelajaran ini sangat membantu kita dalam satu realiti yang berkait rapat dengan persoalan istirahat di dalam Alkitabiah. Coba kita melihat simbolik kepada pembaptisan. Pada masa Musa dahulu, disebabkan mereka telah menempuh perbudakan, dan dengan itu Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir. Sebagai umat-Nya yang percaya, Tuhan meletakkan satu daripada simbolik untuk mereka menjadi umat-Nya. Dan dengan itu mereka telah melalui Lautan Merah, melimpasi Lautan Merah, di mana di sanalah mereka telah dibaptiskan. Bukan itu sahaja, awan-awan yang menyertai mereka, di sana juga Tuhan telah membaptiskan mereka sebagai umat-Nya. Ini adalah contoh di mana Tuhan menginginkan umat-Nya supaya mendapat perhatian penuh di dalam satu rahasia penebusan. Oleh demikian, saudara, menurut contoh yang pernah kita lihat di masa lalu, pada masa Musa, begitulah hendaknya Allah untuk melihat realiti pembaptisan yang dikehendaki pada masa ini. Ini adalah sangat logik, dan yang menunjukkan bahwa sesuatu yang harus kita lakukan. Simbolik kepada Tuhan memberi makanan mana kepada orang Israel, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah roti kehidupan. Bukan itu sahaja, ketika mereka di padang gurun, mereka telah meminum air yang mengalir dari batu. Ini memberi simbolik kepada Yesus adalah air kehidupan. Ya, dengan itu saudara, kita memerlukan Yesus sebagai roti yang hidup. Kita memerlukan Yesus adalah air yang hidup. Maka dengan itu
kita layak menjadi umatnya. Dan untuk melayakkan diri sebagai umatnya, kita harus melalui pembaptisan. Ritual dan persembahan korban. Mari kita melihat simbolik-simbolik yang telah dinyatakan kepada kita. Apakah simbolik ini, apakah maksud simbolik ini? Maksud simbolik ini adalah untuk kita mendapat istirahat penuh di dalam penebusan yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Yang kita lihat di sini, apa yang kita lihat di sini? Seorang daripada mereka yang melanggar atau membuat pelanggaran dan telah berdosa. Mereka telah dinyatakan supaya mereka membawa seekor domba sebagai persembahan penebusan mereka kepada imam yang bertugas. Dan dengan itu ini menandakan kepada kita bahwa, atau sebagai simbolik bahwa penebusan dosa itu melalui domba adalah menyatakan tentang Yesus. Sebelum mereka menyembelih domba tersebut, ada sesuatu perkara yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus meletakkan tangan mereka di atas kepala domba. Ini bermakna mereka menyerahkan dosa mereka kepada domba tersebut. Begitu juga ini memberi simbolik kepada kita bahwa Yesus adalah penebus dosa kita, dan Dia adalah domba yang kita gunakan ataupun yang kita hendaki untuk kita menyerahkan segala dosa-dosa kita kepadanya. Bukan itu sahaja, penyembelihan yang berlaku terhadap domba tersebut melambangkan kepada Yesus yang telah disalib, dan darah yang telah dicurahkan daripada persembelihan itu akan dikumpulkan ataupun akan diletakkan di dalam mangkuk, dan imam akan membawa darah tersebut ke atas mezbah, dan dia akan mengeluskan darah tersebut di atas mezbah itu dan memercikkan darah itu di atas kain tirai, melambangkan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dan menumpahkan darahnya adalah sebagai satu simbolik bahwa darah yang suci itu telah menebus dosa-dosa kita. Saudara dan saudari, begitu juga dengan lemak. Daging tersebut akan dikumpulkan dan juga akan dibakar di atas mezbah, melambangkan penyerahan yang penuh kita terhadap diri kita kepada Yesus, dengan tidak takut untuk menghadapi hidup yang berdosa ini, dan kita membawa segalanya kepada Tuhan dengan hati yang penuh keberanian. Dan setelah itu daging-daging domba itu akan dimakan oleh imam, yang bermaksud Yesus adalah imam, dan Dia yang layak menebus segala dosa kita. Dia adalah imam yang bekerja sebagai penebusan kita. Saudara dan saudari, coba kita lihat juga kepada pelajaran kita selanjutnya pada hari Selasa, di mana Tuhan memberi simbolik kepada kita tentang istirahat. Jadi coba kita melihat di dalam pelajaran ini. Ini adalah sangat penting untuk kita tahu. Tuhan telah menyediakan sesuatu hari ataupun satu hari yang khas untuk kita
mendapat perhentian yang penuh. Hari Sabat telah disediakan oleh Tuhan pada masa penciptaan. Dan apabila umat Tuhan yang berjalan selama 40 tahun di padang pasir, mereka telah diberikan Kanaan sebagai satu tempat untuk mereka berhenti, untuk mereka beristirahat. Walau bagaimanapun, banyak di antara mereka yang tidak dapat masuk ke Kanaan tersebut karena mereka takut dan karena mereka tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan mereka yang dapat memasuki Kanaan tersebut, mereka sangat-sangat bersyukur dan sangat merasakan keistimewaan istirahat yang telah Tuhan berikan ataupun perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka menuduki Kanaan tersebut. Ini bermakna, saudara dan saudari, memberi simbolik kepada kita. Banyak orang yang menolak Yesus. Ada beberapa orang ataupun ada setengah daripada manusia yang percaya kepada Yesus, mereka akan mendapat perhentian yang penuh daripada Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Yesus telah berkata kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Oleh yang demikian, Dia adalah istirahat yang sepenuhnya. Dia telah melambangkan kepada kita hari Sabat yang telah diciptakan bukan sahaja untuk kita peringati, tetapi untuk kita bertekun membawa diri kita kepadanya dan memuji, memuliakan namanya, menyerahkan segala dosa-dosa kita kepadanya untuk mendapat istirahat yang penuh. Dengan itu, saudara, apa yang penting di sini sebagai aplikasi kita ialah kita tidak seharusnya mengeraskan hati kita apabila kita masih diberikan oleh Tuhan hari perhentian ini. Karena hari perhentian ini juga akan kita dapat pada suatu kekekalan yang akan datang. Tuhan telah menyediakannya kepada kita sebelum kita pergi ke sana. Oleh itu kita harus memberanikan diri kita. Oleh itu kita harus dengan sesungguhnya pada masa ini datang dengan tidak takut menghadapinya pada hari Sabat. Datanglah untuk mendapat istirahat seperti mana yang Tuhan inginkan kita lakukan. Coba kita lihat kembali apa yang telah kita pelajari. Yesus telah memberi kita simbolik pembaptisan yang sebenarnya. Dan Yesus juga telah menyatakan tentang penebusan yang telah kita terima. Dan Yesus juga telah memberikan makna kepada perhentian penuh yang Dia berikan kepada kita melalui sesuatu hari penebusan itu, yaitu hari Sabat. Oleh yang demikian, saudara, sebab itulah apabila Dia mengkhotbahkan kebenaran di dalam Ka'bah pada hari Sabat, mereka yang telah datang, yang telah hadir pada hari Sabat itu, semuanya telah disembuhkan. Dan itu adalah makna istirahat yang penuh. Bukan itu sahaja, saudara dan saudari, kita akan menikmati kesembuhan ini masih kekal, akan tetap kekal di dalam diri kita sehingga Yesus Kristus datang. Apabila kita masih bertekun, apabila kita masih mengingati segala langkah-langkah ataupun keinginan yang kehendak Tuhan yang Dia inginkan
kita buat pada hari ini. Oleh yang demikian, saudara dan saudari, sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, di mana kita akan menawan kota surgawi pada suatu ketika Yesus datang nanti. Ini adalah kerana kita telah bertekun di dalam melakukan penebusan kita, memahami penebusan kita. Kita dibaptiskan oleh kerana kita ingin bahwa Yesus menyucikan ataupun menghapuskan segala dosa kita. Apabila kita melihat penebusan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka kita tidak akan beranjak untuk percaya kepadanya sampai Dia datang. Dan akhirnya kita akan melakukan kerja kita untuk menyembahnya hari Sabat, sehinggalah Yesus Kristus datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan memberi kami pelajaran yang sangat baik pada hari Sabat ini. Karena ini kami memohon supaya agar Engkau sentiasa memberi istirahat yang penuh kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau dan membawa diri mereka untuk menyembah-Mu pada hari Sabat. Terima kasih Engkau mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Khotbah kita pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Semeli Tajau. Mari kita berdiam seketika dan kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Allah kami yang bertakhta di surga, Tuhan pencipta segala sesuatu. Pada saat ini ya Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami, sekali lagi kami menghadap takhta-Mu yang kudus, mengakui akan segala keberdosaan kami ya Tuhan. Karena seringkali kami dibutakan oleh kepentingan pribadi kami sendiri. Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur sekali lagi pada saat ini ya Tuhan, karena kami dapat datang ke hadirat Engkau dengan sukacita pada hari Sabat yang suci yang kudus ini. Tuhan telah memberikan hari yang penuh bermakna bagi kami untuk kami beristirahat bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, memperingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta kami. Engkau Tuhan Yesus yang menebus kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari penghambaan dosa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah, termulialah Engkau ya Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami persembahkan segala persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami kembalikan dengan sepenuh hati kami, dengan seikhlas kami, dengan sejujurnya, dengan hati yang sukacita, karena kami tahu Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Kami adalah manusia yang fana. Tuhan, bila Tuhan memberkati setiap persembahan,
perpuluhan dan dana, segala dana yang kami telah kembalikan kepada Engkau, ya Bapa. Biarlah semuanya ini menjadi saluran berkat kepada orang lain. Biarlah semuanya ini, ya Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami terus mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Berkati semua kami, ya Tuhan, supaya berkat Tuhan sentiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Tuhan begitu baik, Tuhan yang Maha Pemurah. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua kita. Bersama dengan Anda pagi ini dan hari Sabat yang indah ini, saya Pastor Semili akan berkongsikan khobat kita untuk semua kita pagi ini. Dan pelajaran kita pagi ini adalah mengenai ketaatan iman. Dan ayat renungan kita, ayat yang saya guna boleh didapati di dalam buku Roma pasal 16, ayat yang ke-26. Roma 16 ayat 26 menyatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama dikatakan di sini, ketaatan iman kita kepada Yesus adalah perkara asas di dalam kehidupan semua umat. Kita harus taat kepada Yesus, sebab itu merupakan perkara yang asas. Dan perkara ini berlaku di dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 16 yang dinyatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang pertama kali Tuhan tunjukkan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, adalah perintahnya. Harus apa? Harus diikuti. Dan ayat ke-17 menyatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastinya engkau mati. Itu merupakan satu perintah. Perintah, kalau kita melanggar tuntutan Tuhan itu, perkara asas itu, maka sebaliknya akan berlaku kepada kita. Dan ini juga berlaku di dalam buku Ulangan pasal 30. Kalau kita ada Alkitab, kita buka dalam buku Ulangan pasal 30, ayat yang ke-19 dan 20. Di sini dinyatakan perkara ini adalah benar apabila Tuhan membawa umatnya keluar dari tanah penghambaan suatu ketika dahulu. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada mereka, umat Israel? Di sini Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Di sini dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa pilihan hidup kita hari ini adalah kehidupan. Kalau kita bertindak sebaliknya, maka ini yang berlaku pada kita di ayat yang ke-19, yaitu kematian dan juga kutukan. Ini yang akan berlaku kepada kita. Kehidupan kita akan menjadi kutukan kepada Tuhan. Apakah pilihan kita hari ini? Pilihan yang harus kita buat adalah kehidupan. Sebab kehidupan ini akan memberikan berkat kepada kita. Kalau kita melakukan sebaliknya, maka kutukan akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ini terang menyatakan kepada kita, kalau kita menjadi seorang yang penurut kepada perintah Tuhan, perkara asas yang kita akan dapat adalah kita akan memakan hasil yang baik. Maksud Tuhan akan memberikan berkat di dalam setiap penurutan kita semua. Mazmur 81 ayat yang ke-14. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Di sini menyatakan ketaatan Tuhan kepada kita yang setia menjadi seorang yang penurut. Tuhan akan bersama dengan kita dalam setiap perjalanan kita. Apa yang seterusnya Paul ingin sampaikan kepada kita? Ini adalah ujian iman yang benar-benar.
Lukas 6 ayat 46 menyatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini yang berlaku kepada umat kita Kristen sekarang. Ramai yang tahu Tuhan, ramai yang mengenal Tuhan, tetapi yang Tuhan mengatakan sini, kenapa padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Apakah maksud ayat ini? Banyak kita percaya Tuhan, tapi kita tidak percaya dengan sabdanya. Tuntutan Tuhan, kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah kenapa kadang-kadang kita sendiri tertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita. Ramai kita katakan mungkin Tuhan suruh kita tunggu, ya. Ada saatnya, ada waktunya Tuhan untuk kita. Tetapi kita harus ingat, soalan yang kita lihat di sini, apakah kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 2 ayat ke-9, sebab justru itulah maksudnya. Aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Apakah kita taat? Sampai kita memanggil Tuhan, dan Tuhan kata, kenapa kamu memanggil saya padahal kamu tidak melakukan kehendak aku. Dan ini juga ayat 2 Korintus pasal 2 ayat 9 sama. Sebab Tuhan menguji kita. Ujian Tuhan itu apakah kita taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, pastinya Tuhan akan apa? Akan mendengar doa kita. Dan semua kita sebagai umat Kristen dimanapun kita berada, harus ingat, dasar iman kita adalah kepercayaan. Adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu kita harus apa? Taat di dalam iman kita. Segala suruhan Tuhan, kita harus taat kepadanya. Di dalam 1 John, dalam 1 John pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan kita lihat, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Kalau kita kenal Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengenal Allah? Kita tahu agama Kristen, tetapi kita tidak akan mengenal Allah jika kita tidak menjadi seorang penurut yang setia. Ini dimaksudkan dalam ayat ini. Dan ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini satu lagi tamparan hebat kepada kita. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Maukah kita hidup di dalam Tuhan? Maukah kita mengajak Tuhan hidup dengan kita? Yang pastinya kita harus harus menjadi seorang penurut yang setia akan perintah-Nya. Barulah Tuhan itu akan mendiami kita di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi, ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan ayat ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan dasar kehidupan kita adalah taat kepada segala perintah Tuhan. Maka Tuhan itu akan hidup di dalam kita. Tidak cukup untuk kita mengatakan, saya kenal Tuhan, wahal tindakan kita berlainan. Kalau tindakan kita berlainan, bermaksudnya kita tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengenal kesetiaan, yaitu menjadi seorang penurut yang setia atas segala perintah Tuhan. Mencintai ketaatan adalah objektif ataupun tujuan utama pekabaran baik Injil. Dan ini harus kita ingat. Dan setiap pekabaran Injil itu harus dicintai kita dengan ketaatan. Dan kita harus menjadi penurut di dalam ketaatan kita itu. Perkara asas pengorbanan Yesus boleh kita lihat di dalam buku Ibrani. Mari kita lihat di dalam buku Hebrew ataupun Ibrani. Kalau kita dalam Alkitab, ya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 menyatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatannya abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita mau keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, harusnya kita Harusnya kita berbuat taat kepada segala perintah Tuhan. Dan Paulus berkhotbah mengenai ketaatan. Disebut dalam buku Roma yang kita baca sebentar tadi. Dan ini kalau kita lihat balik di dalam buku Roma, di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Apa yang dinyatakan di sana?
Di dalam ayat yang kelima, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya kita boleh menerima kasih itu di dalam hidup kita. Sebab melalui kasihlah kita lihat bagaimana Nuh dan keluarganya selamat. Karena kasih Tuhan itu. Dan kita mau menuntut itu dalam hidup kita dengan harus kitanya taat kepada segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasihnya kepada kita, dan kasih itu disertai dengan keselamatan. Ketiga, ketaatan adalah buah daripada kebenaran. Apakah kita hidup dengan kebenaran dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup dengan tidak taat kepada Tuhan dan segala perintahnya, maka kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus menjadi cabaran kepada semua umat kita hari ini. Di dalam buku Ibrani pasal 11, kita balik lagi di dalam Ibrani ataupun dalam buku Hebrew ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Tuhan memerintahkannya supaya dia pergi. Dan Abraham dengan taatnya. Dan Abraham telah mendapat berlimpah-limpah berkat daripada Tuhan karena ketaatannya. Melalui ketaatannya, dia memperoleh kebenaran dalam hidup. Dia mengenal Tuhan. Sebab itulah dia taat. Kalau kita mengenal Tuhan, kita harus seperti Abraham juga. Kita harus taat dengan setiap perintah Tuhan, maka kebenaran itu akan diberi, dan kasih Tuhan disertai keselamatan itu akan diberikan kepada kita semua. James ataupun Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Oke, yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan berikanlah ketekunan itu memperolehi buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun. Yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Harusnya dia meminta kepada Allah. Sebab kenapa? Hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan baik, berbangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang menduakan hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam James pasal yang pertama ayat 2 dan 25, harusnya kita kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah kita meminta kepada siapa? Allah. Kalau kita merasa kita kurang di dalam ketaatan kita, harus kita mohon kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya dengan ketaatan kita itu, kita boleh diterima kembali. Dan berkat Tuhan itu akan kembali kepada kita. Dan berkat Tuhan itu adalah kasih-Nya kepada kita semua. Dan berkat Tuhan itu juga keselamatan yang akan diberikan kepada semua kita. Bagaimana sudut pandangan Tuhan mengenai ketidaktaatan? Kalau kita tidak taat, apa yang berlaku kepada kita? Di dalam 1 Samuel pasal 15, ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan tarafin. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Di sini jangan jelas. Kalau kita menolak firman Tuhan, kita tidak taat, samalah kita seperti menolak siapa? Menolak Yesus dalam hidup kita. Dan ayat terdahulu, di ayat 23, kalau kita dikatakan sini, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan tarafim. Kalau kita tidak taat, samalah seperti kita mendurhaka dengan sumpah janji kita suatu kita menerima Yesus. Kita samalah seperti orang yang bertenung. Samalah seperti orang yang berdukun, bermanang. Dalam perkataan lain juga ada juga berkata berdukun, ada juga yang berkata bermanang. Dan bahasa Iban dikata berbeliau, seperti menyembah berhala dan tarfim. Kalau kita seperti orang yang tidak taat sebagai penyembah Tuhan, maka kita samalah seperti orang, dikatakan kita sama seperti orang penyembah berhala. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6 hingga 7 menyatakan kita akan menjadi musuh Tuhan kalau kita tidak taat kepadanya. Jelas dinyatakan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita telah apa? Menjadi keseteruan kepada Allah. Bermaksudnya kita sudah jadi musuh kepada Allah. Dan juga yang seterusnya dikatakan 2 Korintus 10 ayat yang ke-6 menyatakan pastinya kita akan menerima apa? Hukuman daripada ketidakkesetiaan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat ke-6 menyatakan, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ini yang berlaku kepada kita. Kalau kita tidak taat, maka kita akan apa? Hasilnya kita akan bukan mendapat berkat, tetapi kutukan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Pastinya kematian yang kekal bakal menunggu kita. Mari kita lihat berkat ketaatan. Mencintai ketaatan daripada Yesus adalah asas kepada pengharapan kita. Ini adalah ajaran daripada Rasul Paul, Roma pasal 5 ayat 19 dan juga Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Di dalam buku Ibrani ataupun Hebrew, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan apa yang kita harus lihat di sini, Yesus memberikan contoh yang terbaik untuk kita. Supaya kita apa? Supaya kita juga menjadi taat sepertinya. Ini yang Tuhan tekankan kepada semua umatnya, supaya kita apa? Supaya kita tetap dalam pengharapan kita, supaya kita tetap di dalam ketaatan kita kepada Yesus. Di dalam Saint Matthew ataupun buku Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-22, sampai 28. Saya akan baca ya. Pada hari takhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berbicara demikian? 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya mendengar perkataan dan melakukan. Bukan saja kita mengambil Yesus sebagai juru selamat kita, lepas itu kita tidak hiraukan apa yang dituntut oleh Tuhan, itu tidak benar. Dan harusnya kita, apa yang kita harus lakukan di sini dikatakan adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka kita samalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Samalah kita yang taat kepada Tuhan itu, samalah kita mendirikan rumah kita di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehinggalah rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini untuk mereka yang apa? Sebab mereka tidak percaya. Kalau kita percaya, kita samalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Mesej Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita pada pagi ini adalah kita bukan saja mengenal Tuhan, kita harus melakukan kehendaknya, samalah seperti kita mendirikan rumah kita di atas batu. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita ingat kepada semua kita. 7 berkat hasil daripada ketaatan kepada Yesus. Mari kita lihat apakah 7 berkat hasil daripada ketaatan kepada Yesus. Kalau kita lihat di sini di dalam yang pertama dikatakan milikan untuk pokok kayu kehidupan itu akan diberikan kepada kita. Di mana dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 16-18 di mana kita melihat Adam dan Hawa, mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, maka mereka telah dihalau dari kebun Eden. Tetapi pokok kehidupan itu sudah tidak ada lagi sekarang. Dan apa yang dikatakan dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 14. Mari kita lihat dalam buku yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperolehi hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dahulunya, pokok kehidupan itu ada di Taman Eden, tapi sekarang tidak ada lagi. Dan inilah masanya, kalau kita yang tidak berkesempatan melihat apakah yang dilihat oleh Adam dan Hawa suatu ketika dahulu, kalau kita inginkan melihat keajaiban pokok kehidupan itu, marilah kita. Saya mengajak kita semua supaya kita taat kepada Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh kasih dan juga keselamatan, dan keselamatan itu adalah membawa kita ke kerajaan Firdaus, dan kita akan melihat pokok yang seperti yang dijanjikan kepada kita, yaitu pokok kehidupan. Yang kedua,
kemasukan ke kota Jerusalem. Kemasukan ke kota Jerusalem yang baru itu akan diberikan kepada kita yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Di dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 14 dan ke-15 dan saya akan membaca di sini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah bahala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Di dalam ayat ini sangat jelas menyatakan kepada kita. Kalau kita balik kepada ayat yang asal tadi, kalau kita melihat, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak menjadi seorang penurut, maka kita samalah seperti orang penyembah bahala. Samalah seperti kita yang sebagai seorang tukang-tukang sihir. Dan ayat ini jelas. Di Wahyu 22 ayat 14, khasnya dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi anjing-anjing. Anjing-anjing ini dalam perkataan asal dah mereka yang melakukan apa? Yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang melibatkan morality kita, moral kita. Dan juga tukang-tukang sihir sudah dinyatakan di dalam ayat terdahulunya. Mereka yang tidak taat samalah seperti mereka yang menjadi tukang sihir. Kita masih ingat ayat itu tadi. Dan juga dikatakan sini mereka akan apa? Mereka tidak berhak. Mereka tidak boleh masuk ke kota itu. Dan Paul mengajak kita, kalau kita tidak mempunyai hikmat itu, kalau kita masih di dalam kehidupan lama, kita baliklah, minta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi kelompok yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 15. Saya mengajak kita semua supaya keluar. Keluar daripada kongkongan kita. Supaya kita boleh melepaskan diri kita. Supaya kita balik kepada Tuhan. Supaya kita, bukan saja kita menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan saja nama saja kita orang Kristen, kita harus menjadi orang yang taat. Harus menjadi orang taat supaya Yesus boleh tinggal di dalam kita dan Dia akan bersama dengan kita. Seterusnya kita akan melihat perkara yang ketiga, berkat yang ketiga adalah memiliki kehidupan yang kekal. Ini pastinya telah dituliskan kepada kita semua dalam buku Wahyu dan juga kalau kita dalam buku Matius pasal 19 juga menyatakan perkara yang sama. 19 ayat yang ke-17 menyatakan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau kita mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, harusnya kita harus menjadi seorang penurut di dalam segala perintah Tuhan. Maka kerajaan Firdaus itu akan terbuka untuk kita semua. Mungkin selama ini kita tidak memiliki damai. Tetapi di dalam Kristus kita akan memiliki damai jika kita menjadi orang Kristen yang penurut akan segala perintahnya, maka damai itu akan diberikan kepada kita. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan baca di sini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan juga ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Dengan apa? Dengan kita yang suka memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka itu tersedia. Maka Tuhan akan memberikan damai kepada kita dan juga kita akan diberkati dalam keturunan kita. Amin. Dan ini harus kita ambil iktibar ini supaya kita setia dan taat kepada segala perintah Tuhan. Di dalam buku Mazmur, kalau dalam buku Mazmur, mari kita lihat. Mazmur juga menyatakan perkara yang baik sangat kepada kita pada hari Sabat ini, yaitu di dalam pasal 119 ayat 165. Apa yang dinyatakan? Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mereka akan mempunyai damai, kesejahteraan dalam hidup. Dan kelima, akan menjadi sesuatu yang istimewa. Apa yang istimewanya di dalam buku Malaki kepada kita yang setia dalam penurutan kita? Di dalam buku Malaki pasal 3 ayat yang ke-16 dan ke-17, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab pernyataan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan memiliki apa? Kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, dan pada hari kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Di sini juga jelas,
Sangat jelas Yesus mengatakan kalau kita menghormati setiap perintahnya, kita takut akan Tuhan, bukan maksudnya kita lari daripada Tuhan, tapi takut akan Tuhan itu maksud kita taat kepada setiap perintahnya. Maka kita akan menjadi kesayangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keenam, kita akan menjadi sahabat Yesus kalau kita taat kepadanya. Ini berlaku di dalam buku Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12 menyatakan, lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang keenam, menjadi sahabat Yesus. Di dalam buku Kejadian pasal 22 ayat ke-12 menyatakan, lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini yang berlaku pada Abraham kalau kita masih ingat, di mana dia harus mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban untuk Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apa yang dinyatakan di sini, ia takut akan Allah, bermaksud dia menuruti segala perintah Allah. Ini yang kita harus paham. Maksudnya kalau kita takut akan Allah, bermaksud kita harus menjadi seorang yang penurut. Maka kita akan menjadi sahabat Yesus. Ini juga dinyatakan di dalam buku Yohanes pasal 15, ayat yang ke-14 menyatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini adalah satu berkat kepada kita. Kalau kita menjadi seorang yang penurut apa yang diperintahkan Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat Yesus. Yang ketujuh, janji untuk kehidupan sekarang dan masa akan datang diberikan kepada semua kita yang percaya. Mari kita lihat dalam buku Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah janji yang istimewa kepada kita. Kalau kita menjadi seorang penurut yang setia akan segala perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita semua daripada segala penyakit. Pada zaman di dalam buku Keluaran, di mana orang-orang Israel, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak ditimpa musibah yang sepatutnya berlaku pada mereka. Karena mereka setia, Tuhan akan melindungi mereka. Dan juga di dalam buku Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperolehi hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Harusnya kita membersihkan jubah kita, yaitu dengan ketaatan kita dalam segala perintah Tuhan, supaya kita dapat memperolehi kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan ini harus kita mengambil artibar supaya kita yang kekurangan dalam iman kita, ayo saya ajak kita semua supaya kita berbalik kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan apa yang kita masih kurang, dan kita harus praktikkan dalam hidup kita akan segala perintah Tuhan. Hanya ketika kita mematuhi suara Tuhan, kita dapat mengetahui kegembiraan yang akan datang melalui ketaatan yang penuh kasih. Kegembiraan kita adalah dari kasih yang diberikan Tuhan kalau kita taat kepadanya. Iman berdasarkan Alkitab akan menghasilkan buah kepada Tuhan yang penuh kasih kepada Tuhan. Ya benar, iman kita adalah kepada Yesus. Melalui iman itulah kita ingin belajar firman Tuhan ini. Kita ingin belajar firman Tuhan ini, melalui firman yang kita baca ini, kita akan menghasilkan buah kepada Tuhan kita. Kita akan mengikuti segala perintah yang ada di dalam kitab. Dan kasih Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kita. Dan kasih Tuhan itu akan disertai dengan apa? Keselamatan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberi kebaikan kita, semoga Tuhan menjaga kita, semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita lebih yakin dengan apa yang kita perjuangkan di dalam iman kita. Ayo, mari kita kuatkan iman kita dengan kita bersungguh-sungguh dalam kepercayaan kita, yaitu menjadi penurut yang setia, sebab penurut itu adalah keselamatan yang Tuhan telah sediakan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita selama hari Sabat. Shalom, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dalam kubur. Malaikat suci menjaga waktu engkau tidur. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Aku ikut jejak orang, hadiah diberikan. Tunjukkan kubur yang kosong, pimpin ke Calvary. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Aku memikul salibmu tiap hari terus. Selamatlah nanti hidupku, engkau telah tebus. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti pembaktian online pada Sabat ini. Semoga message yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.